Perkembangan teknologi memang berdampak di semua aspek kehidupan. Begitupun juga di dunia bisnis yang melahirkan e-commerce, yaitu suatu cara berbelanja atau berdagang secara online yang memanfaatkan internet di mana terdapat website yang menyediakan get and delivery. Dengan menggunakan e-commerce, dapat sangat menguntungkan karena menghemat waktu dan biaya untuk mempromosikan produk. Demikian pula Tokopedia.com, yang merupakan toko online pertama di Indonesia yang menyediakan peluang bisnis dan menjual berbagai produk yang terjangkau. Tokopedia juga bekerja sama dengan beberapa lembaga dari perusahaan sehingga konsumen dapat melakukan transaksi dengan mudah. Maka dari itu, kami akan membahas strategi pemasaran B2C dan business to consumer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemasaran melalui e-commerce. Menjelaskan tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep dasar analisis. Analisis adalah usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Jadi, analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguraikan, membedakan, dan memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu. Lalu dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dari beberapa pengertian tentang analisis adalah sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola konsisten dalam data, sehingga dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan singkat dan penuh arti. 2. Konsep dasar strategi pemasaran. Strategi adalah pola keputusan perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud dan tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang dikejar perusahaan. Pengertian strategi merupakan penetapan arah keseluruh dari bisnis. Pada dasarnya, terdapat 9 strategi yang dapat dijalankan dalam menghadapi persaingan, yaitu kualitas tinggi dan harga tinggi, kualitas tinggi dan harga menengah atau sedang, kualitas tinggi dan harga murah, kualitas menengah dan harga tinggi, kualitas menengah dan harga menengah atau sedang, kualitas menengah dan harga murah, kualitas rendah dan harga tinggi, atau kualitas rendah dan harga menengah atau sedang. Yang terakhir ada kualitas rendah dan harga murah. Pemasaran. Pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdernya. Jadi, pemasaran adalah kegiatan yang menghubungkan penjual dan pembeli sesuai dengan kebutuhan dan bukanlah sekedar perluasan penjualan, tetapi keseluruhan bisnis dengan keuntungan sebagai imbalannya. Pada dasarnya, pemasaran adalah aktivitas perusahaan yang melibatkan serangkaian institusi dalam proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Penjualan adalah kegiatan pelengkap dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi barang atau jasa. Nah, karena itu kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian terdiri dari serangan kegiatan meliputi penciptaan permintaan, menemukan calon pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce itu apa sih? E-commerce adalah cara bagi konsumen untuk dapat membeli barang yang diinginkan secara online. Nah, di sini menyatakan adalah e-commerce itu pemasaran iklan atau penjualan dan dukungan pelayanan terbaik yang menggunakan sebuah website 24 jam yang berarti dilakukan pada jaringan internet. Nah, e-commerce itu berarti kan adalah sebuah website yang menyediakan atau melakukan transaksi online, merupakan cara berbelanja atau berdagang online yang memanfaatkan fasilitas internet melalui website yang menyediakan layanan get and delivery. Nah, e-commerce itu dapat mengubah kegiatan marketing dan memangkas biaya operasional perusahaan. Nah, di mana e-commerce adalah sub perangkat e-bisnis dari e-bisnis. E-commerce juga pembayarannya melalui transfer uang digital seperti melakukan akun PayPal dan kartu kredit. Nah, di sini tuh ada 3 tahap.
Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tidak menggunakan statistik, tapi melalui penggunaan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma online untuk melakukan penelitian terhadap berbagai fenomena di ranah online. Untuk mengumpulkan data-data dibutuhkan sebagai berikut: penelitian kepustakaan, penelitian lapangan. Untuk memperoleh data-data yang tepat, nyata, dan akurat, teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Di sini saya akan menjelaskan tentang data-data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan dua metode, yaitu yang pertama metode analisis konten atau analisis isi. Analisis konten atau analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan memahami komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Analisis konten atau analisis isi adalah metode kajian sastra yang tergolong baru dan dapat dilihat dari sasaran yang hendak diungkapkan, karena digunakan bila hendak mengungkapkan, memahami, dan menangkap pesan karya sastra termasuk puisi. Yang kedua, metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode ilmiah di mana fakta-fakta dianalisis dan diuraikan dengan teori-teori yang berlaku. Selanjutnya dicoba menarik kesimpulan untuk membuat saran yang memberikan manfaat bagi dunia bisnis, khususnya bisnis e-commerce di Tokopedia. Sekian dan terima kasih. Hasil penelitian kami terhadap profil Tokopedia. Tokopedia adalah website pertama di Indonesia yang menyediakan peluang bisnis online di Indonesia. Tokopedia ini dibuat pada tanggal 6 Februari 2009 dan dijalankan pada tanggal 17 Agustus 2009. Website ini memberikan fitur search engine bagi pembelinya untuk mencari sebuah produk yang ingin dibeli oleh pembeli. Untuk akses keuntungan pembeli adalah pembayaran yang unik serta verifikasi yang instan sehingga penjual lebih cepat menerima order dan produk lebih cepat ke tangan pembeli. Jenis-jenis produk yang dijual pada Tokopedia adalah seperti pakaian, peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan lain-lain. Tetapi ada juga produk-produk yang tidak boleh dijual di Tokopedia, yaitu alkohol, minuman beralkohol, obat-obatan, dan produk yang melecehkan pihak atau ras tertentu atau dapat merendahkan martabat orang lain, dan hewan. Yang ketiga adalah cara pembayaran di Tokopedia bisa menggunakan BCA, Bank Mandiri, BNI, dan mentransfer. Mungkin kalau untuk zaman sekarang adalah M-Banking. Sekarang kita akan membahas strategi pemasaran di Tokopedia.com. Saya akan melanjutkan pembahasan yang diberikan oleh teman saya sebelumnya. Pemasaran di Tokopedia itu ada di mana-mana ya, seperti televisi, radio, koran, dan lainnya. Biasanya, kata yang sering digunakan Tokped itu seperti ciptakan peluangmu, serta sudah cek di Tokopedia belum? Dengan sedikit dorongan itu, masyarakat dapat menjadi penjual online yang produknya menjangkau seluruh Indonesia. Banyak cara untuk melakukan promosi yang tidak membutuhkan biaya, mulai dari website gratis, search engine organization, jejaring sosial, hingga berbagai event yang diadakan Tokopedia. Tujuannya untuk membantu para pelanggan lewat promosi tersebut. Selain itu, Tokopedia menawarkan beberapa iklan berbayar seperti menaruh barang Anda pada halaman awal seperti home dan juga iklan lewat sosial media. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemasaran di sosial media. Strategi pemasaran menggunakan sosial media dilakukan dengan membuka akun resmi Tokopedia seperti akun Facebook, Twitter, Google+, Instagram, blog, BBM channel, Line, dan lainnya. Transaksi di Tokopedia. Pada jurnal ini diperlihatkan bahwa sistem transaksi Tokopedia itu masih sedikit manual ya, karena mungkin ini berapa tahun yang lalu jurnalnya, sekitar 4 tahun yang lalu ya. Jadi mulai berbeda, banyak berbeda.
Perbedaan yang paling signifikan itu saat ini sistem transaksi Tokopedia lebih mudah dan juga lebih cepat. Ketika konsumen sudah membayar produk, maka transaksi tersebut akan dikonfirmasi Tokopedia dalam hitungan detik saja. Lalu seller hanya perlu mengkonfirmasi order, ya hanya itu aja. Pembeli sudah tidak perlu lagi mengisi form apapun lagi. Semua bukti transaksi dan detail akan dikirimkan lewat email. Lalu pada jurnal ini juga ada membahas mengenai wawancara. Penulis melakukan wawancara terhadap konsumen Tokopedia. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa iklan televisi dan sosial media merupakan sarana pengenalan kepada masyarakat karena rata-rata responden mengetahui informasi tentang Tokopedia melalui media ini. Lalu juga mereka juga mengetahui informasi website Tokopedia dari orang-orang yang pernah berbelanja pada situs ini. Diketahui pula bahwa banyak responden yang ingin bertransaksi kembali di Tokopedia dan hanya sedikit yang kecewa pada produk yang tidak sesuai dengan gambar di website Tokopedia.